Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome to my channel Gembel Sarungan Official. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah fakta menarik tentang siapakah Wali Songo itu dan apakah mereka ada hubungan saudara satu sama lainnya. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, amin ya mujibas sa'ilin. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, sebutan Wali Songo memiliki makna khusus yang dihubungkan dengan keberadaan tokoh-tokoh keramat di Jawa yang berperan penting dalam usaha penyebaran dan perkembangan Islam pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Kata Wali Songo merupakan kata majmuk yang berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkat dari waliullah, yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi Wali Songo berarti wali 9, yakni 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai ketua kelompok dari sejumlah besar mubaligh Islam yang bertugas mengadakan dakwah Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Jawa. Menurut pemahaman yang berkembang dalam masyarakat Jawa, istilah Wali Songo atau 9 wali dikaitkan dengan sekelompok penyiar agama di Jawa yang hidup dalam kesucian, sehingga memiliki kekuatan batin yang tinggi, berilmu kesaktian luar biasa, memiliki ilmu jaya kawijayan dan keramat. Mereka itu adalah Raden Rahmat bergelar Sunan Ampel, Raden Paku bergelar Sunan Giri Prabu Satmata, Raden Mahdum Ibrahim bergelar Sunan Bonang, Raden Qasim bergelar Sunan Derajat, Raden Alim Abu Hurairah bergelar Sunan Majagung, Usman Haji bergelar Sunan Mundum, Syarif Hidayatullah bergelar Sunan Gunung Jati, Raden Said bergelar Sunan Kalijogo, Syekh Datuk Abdul Jalil bergelar Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, Ja'far Shadiq bergelar Sunan Kudus, Raden Umar Said bergelar Sunan Muria. Bahkan sejumlah tokoh yang hidup sebelum zaman Wali Songo seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maulana Maghribi dianggap sebagai bagian dari Wali Songo. Sunan Ampel. Sunan Ampel putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi adalah tokoh Wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Paku, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikahi Putri Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya yang Muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Sunan Giri. Sunan Giri putra Syekh Maulana Ishaq adalah tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci, Pandita Ratu. Ia memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Sejarah mencatat jejak dakwah Sunan Giri beserta keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai di Kalimantan, Buton, Goa di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, bahkan Kepulauan Maluku. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahan dengan Nyai Ageng Manila, Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kadikdayaan.
Dakwah awal dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra. Dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri, Sunan Bonang mengembangkan dakwah Islam di pedalaman yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana. Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Bonang berdakwah di Lasem. Sunan Bonang dikenal mengajarkan Islam melalui wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufistik. Karya sastra sufistik yang digubah Sunan Bonang dikenal dengan nama Suluk Mujil. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh wali songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga dan masyhur sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh keramat oleh masyarakat dan dianggap sebagai wali pelindung Jawa. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di wilayah Bani Israil yang masuk wilayah Mesir. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh wali songo yang menurunkan sultan-sultan Banten dan Cirebon. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. Selain itu, Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kadigdayaan. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh wali songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Sunan Derajat dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib fakir miskin. Sunan Derajat mendidik masyarakat sekitar untuk memperhatikan nasib kaum fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja keras, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat juga mengajarkan kepada masyarakat teknik-teknik membuat rumah dan membuat tanduk. Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah putra Syekh Datuk Soleh, seorang ulama asal Malaka. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai tokoh wali songo yang memiliki pandangan-pandangan kontroversial di zamannya. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai penyebar ajaran sasahidan yang berpijak pada konsep manunggali kaula Gusti. Syekh Siti Jenar diketahui sebagai pengajas gagasan komunitas baru dengan mengubah konsep fondatistik kaulo, hamba, dan budak menjadi egaliter melalui pembukaan hunian-hunian baru yang disebut Lemah Abang. Kemunculan komunitas masyarakat egaliter di dukuh-dukuh Lemah Abang yang dinisbatkan kepada Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang kemudian berkembang menjadi varian Abangan. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh wali songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam berdakwah mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas.
Sunan Kudus selain dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar, juga dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan tua yang sudah sangat lemah itu. Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh Wali Songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat piawai menciptakan berbagai jenis tembang cilik, sekar alit, jenis sinonim, dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Seperti ayahnya, Sunan Muria dikenal pintar mendalang dengan membawakan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijaga. Raden Patah. Raden Patah atau Adipati Demak adalah putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Raden Patah dikisahkan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya dan kemudian dinikahkan dengan putri sang guru yang bernama Dewi Murtosimah. Sebagai penguasa, negarawan, seniman, ahli hukum, ahli ilmu kemasyarakatan, dan juga ulama, Raden Patah berperan penting dalam mengembangkan kesenian wayang agar sesuai dengan ajaran Islam. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.